ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Haleluya. Sekali lagi Yakobus pasal pertama ayatnya yang kedua sampai dengan ayat 8. Saya mengajak kita semua untuk membaca. Saya akan bacakan, Bapak Ibu akan ikuti dalam hati saudara melalui Alkitab saudara atau gadget saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dari kebenaran firman Tuhan di sini saya ingin memberikan sorotan khotbah saya atau judul khotbah saya, menjadi kuat secara rohani. Haleluya. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, memang itu menjadi satu ukuran bahwa kita harus kuat secara rohani. Sebab kalau kita tidak kuat, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan hancur di tengah-tengah kepenggirangan kita kepada Tuhan. Dan hanya orang yang kuat yang bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan tidak ada kemenangan bersama saudara. Amin. Karena itu dibutuhkan orang yang kuat. Anak Tuhan harus jadi anak Tuhan yang kuat. Kalau anak Tuhan tidak kuat, haleluya. Apa yang terjadi kalau kita tidak kuat? Kita akan banyak mengalami kekalahan. Iblis menang, saudara dan saya tahu. Iblis ketawa, kita menangis. Harusnya kita balik, kita yang ketawa, iblis yang menangis. Amin. Begitu. Makanya hari-hari ini saya memberitahu berapapun saudara yang hadir, jemaat ini mau model apa, saya memberitahu dibutuhkan anak-anak Tuhan yang di tempat ini, harus anak-anak Tuhan yang kuat. Haleluya. Kuat bisa bawa orang kepada Tuhan. Tapi kalau sudah lemah, bagaimana orang ikut kita? Bagaimana kita mau mengajak orang, kita aja lemah. Hanya orang kuat yang bisa menarik orang. Hanya orang kuat yang bisa bawa orang pada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Makanya kita perlu kuat. Nah, mari kita lihat minimal dari pembacaan firman Tuhan kita ini ada 3 kebenaran penting, ya, supaya kita kuat secara rohani. Ada 3 hal dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Perhatikan ayat yang kedua, tuh poin pertama. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Luar biasa ayat ini, saudara. Sekali lagi saya baca, saudara dengar, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa yang kita bisa ambil dari kebenaran ayat ini, saudara? Kalau orang lain, orang dunia, kalau jatuh dalam berbagai pencobaan, orang dunia kalau jatuh dalam berbagai masalah, pikirannya, mindsetnya, saudara, mindsetnya lain. Dia anggap itu sebagai suatu kehancuran, dia anggap itu sebagai suatu keburukan, dia anggap itu suatu yang membahayakan.
pencobaan. Jadi begini, kalau saudara diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan ujian, diperhadapkan dengan persoalan, baik dari luar maupun dari dalam, dengar baik, jangan sampai saudara berpikiran dengan cara dunia, bahwa masalah ini akan menghancurkan saya, bahwa pencobaan ini akan merusak saya, bahwa tantangan ini akan membuat saya gagal. Jangan, itu pikiran dunia. Tapi pikiran sorga lain. Anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Jadi poin yang pertama dari penjelasan saya, untuk kita bisa menang secara rohani, kita tetap kuat, menjadi orang yang kuat dengan rubah paradigma lama kita, rubah cara berpikir kita. Haleluya. Kalau dunia berpikir bahwa ada masalah, habis. Kalau dunia berpikir ada tantangan, sudah tidak kuat. Tapi kalau firman Tuhan, ya, penulis Yakobus ingin beritahu kita, kalau ada tantangan, kalau ada pencobaan, kalau ada masalah, mau sakit kah, mau susah kah, anggap itu kebahagiaan. Jadi kita rubah cara berpikir kita. Kenapa saya katakan kita harus rubah cara berpikir kita? Kebenaran pertama, merubah cara berpikir kita, bahwa kalau ada tantangan itu bukan kelar sudah. Haleluya. Kalau ada orang tidak suka saudara, jangan sampai saudara bilang, "Hah? Saudara," atau mungkin saudara melakukan sama seperti yang dia lakukan, itu keliru. Anggap saja itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa saya katakan begitu? Paulus menulis surat kepada jemaat yang di Roma. Dikatakan di sana begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara ada masalah, saudara ada tantangan, ada pencobaan yang saudara hadapi, saudara sudah jatuh dalam pencobaan itu, dengar baik saudara, Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi saudara dan saya. Bukan ada pencobaan, ada tantangan, kelar sudah. Ini tamat riwayat. Kalau kita menghadapi tantangan, biasa orang dunia kalau menghadapi tantangan, ada pergumulan, dia pikir di pergumulan sudah mau menghancurkan hidupnya. Dia pikir ini persoalan sudah menggagalkan apa yang dia cita-citakan. Nah, karena yang saya tahu, Alkitab berkata dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada masalah, dengan baik, Allah bekerja dalam masalah itu untuk mendatangkan kebaikan. Contoh Yusuf juga menghadapi masalah yang besar. Mungkin berbeda dengan masalah yang Anda hadapi, tapi dengar baik, dia berkata begini, kamu boleh mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Allahku mereka-reka untuk kebaikan. Amin. Orang boleh tidak suka kita, tapi dengar saya beritahu, orang tidak suka kita, tapi Allah punya rencana untuk kebaikan dari orang tidak suka kita itu. Haleluya. Jadi jangan sampai kita salah menanggapi masalah. Jangan sampai kita salah menghadapi pencobaan. Jangan sampai kita keliru berpikir atas pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Jangan sampai kita berpikir salah. Bilang sama kesulitan, "Hei kesulitan, Allah turut bekerja atas kesulitan ini untuk mendatangkan kebaikan bagimu." Amin. Ayub juga mengalami kesulitan yang sama. Tapi puji Tuhan, dari kesulitan Ayub, Allah turut bekerja di sana, dan Ayub dilipat gandakan. Amin. Haleluya. Tapi coba kalau Ayub itu sumain balas, pas sahabat-sahabatnya tidak suka dia balas. Kita merusak rencana Tuhan, karena Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan.
Amin saudara. Jadi yang pertama, rubah cara berpikir kita. Harus cara berpikir sorga. Cara berpikir mindset kita itu mindset kerajaan Allah, bukan mindset dunia. Kalau dunia punya mindset, kau bikin saya balas. Kalau dunia berpikir, kalau dalam kesulitan, habis sudah. Kalau kita mungkin kena sakit parah, kita doa Tuhan ambil sudah saya. Cukup, sudah tidak kuat. Kalau dalam keadaan begitu bila Tuhan, saya tahu bahwa Allah merancangkan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kitab Yeremia berkata begini, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu. Amin. Rancangan Tuhan terhadap saudara dan saya, Alkitab berkata, bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan kecelakaan. Tapi Yeremia berkata, rancangan Tuhan pada saudara dan saya adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Harusnya itu yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya, yang harus ada dalam pikiran kita. Baru kita bisa menjadi orang kuat. Jadi kuat secara rohani dengan baik, dan kuat pasti akan mengalami kemenangan. Saya juga mengalami begitu, saudara. Tapi karena saya belajar harus kuat, ya, secara rohani, kita bisa menang, menghadapi semua pencobaan, semua persoalan, semua tantangan dan pergumulan. Ya, kita harus kuat. Caranya yang pertama, rubah cara berpikir kita. Gereja, yang namanya gereja pasti ada masalah. Tapi kalau semua jemaat menyadari bahwa persoalan masalah ini itu mendatangkan kebaikan, saya yakin kita akan melihat mujizat lepas mujizat terjadi dalam gereja. Itu yang saya alami, saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau beritahu poin pertama dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, untuk kita bisa menjadi kuat secara rohani. Kita tidak kalah menghadapi setiap tantangan. Kita tidak gagal dalam segala pergumulan kita untuk menghadapi setiap persoalan. Yang pertama, rubah paradigma berpikir kita. Harus berpikir pikiran surga. Haleluya. Amin, saudara. Pikiran surga itu yang bagaimana? Apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, anggap itu sebagai kebahagiaan. Oh, puji Tuhan, masalah ini mendatangkan kebaikan. Begitu. Jangan ada masalah langsung marah-marah, benci orang, tidak suka orang. Tapi saya yakin di tempat ini tidak ada yang demikian. Amin. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, di sini tidak ada. Haleluya. Ya. Kalaupun ada, saya mau beritahu, rubah paradigmamu bahwa ini saya anggap sebagai kebahagiaan, karena saya mau jadi orang yang kuat. Coba kalau kita tidak pakai paradigma kerajaan Allah, tidak pakai pikiran surga, hilang sudah. Saya tidak suka dia, saya cari gereja lain. Haleluya. Tapi kalau kita berubah cara berpikir kita tidak akan mungkin pergi. Karena pergi pasti kalah. Itu yang disebut dengan kalah, tidak kuat. Haleluya. Kuat tak bertahan. Ini untuk kebaikan saya. Saya bersyukur ada si A, ada si B, ada si C. Dan saya menerima mereka sama seperti Kristus menerima saya apa adanya. Saya juga menerima yang lain apa adanya. Haleluya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya kekurangan. Haleluya. Yang suka protes itu paling banyak kekurangan. Haleluya. Pokoknya yang paling banyak kekurangan itu yang suka protes. Tapi di sini tidak ada. Di sana sini ada. Haleluya. Yang kedua, saya
cepat saja. Jadi yang pertama, ingat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Alkitab berkata begini, perhatikan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ayatnya yang ke-4 dan 5. Kalau saudara perhatikan ayat 4 dan 5 sampai 6, itu bicara soal iman. Karena itu yang kedua saya mau beritahu, untuk kita kuat secara rohani, hidup oleh iman. Jangan hidup pakai perasaan. Haleluya. Selama engkau hidup pakai perasaan, yang muncul adalah kekecewaan. Haleluya. Yang kedua, kalau kita mau kuat, hidup oleh iman. Apa-apa pakai iman, Pak. Jangan pakai perasaan. Anda tidak akan menjadi orang yang tekun kalau Anda pakai perasaan. Kenapa? Yang Anda hadapi kiri kanan muka belakang, orang jauh orang dekat itu kekurangan semua. Mereka tidak sempurna. Kalau kau lihat kekurangan, terus kau pakai perasaan, kecewa. Maksud dia begitu. Kita paling baik, martian penjahat. Haleluya. Kita ini seringkali hidup pakai perasaan. Kau tidak akan kuat. Haleluya. Hidup itu harus pakai iman. Makanya Alkitab berkata, dan biarkanlah, ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau mau kuat, harus hidup oleh iman. Amin. Bilang kiri kanan, hidup oleh iman. Dengar, saya mau kasih tahu. Orang sembuh karena apa? Karena iman. Tuhan Yesus waktu sembuhkan sakit, dia bilang, imanmu telah menyembuhkan. Haleluya. Orang bisa selamat karena iman. Imanmu telah menyelamatkan. Jadi kalau saudara hidup oleh iman, kau pasti kuat. Anda pasti kuat. Kita pasti kuat. Yang masalah, yang nanti kita lemah, kita akan gagal, kita drop secara iman, hancur kalau kita hidup pakai perasaan. Haleluya. Makanya jangan pakai perasaan kalau hidup. Bergereja itu jangan pakai perasaan, malu hati. Kita kok malu hati dia. Kapan mau maju-maju? Mana nggak akan mau maju kalau nggak malu-malu hati. Jangan pakai malu, jangan pakai perasaan. Kapan nak datang gereja? Aduh, tak malu hati Bapak Ibu Gembala. Tak boleh. Kapan nak masuk gereja? Itu majelis yang satu, dia bahagia pak kita, macam dia memakan. Haleluya. Anda itu hidup oleh iman, bukan hidup dari dia bahagia. Anda hidup dari iman, bukan karena dia. Anda tidak hidup dari dia, Anda hidup oleh iman, kata firman Tuhan. Dan orang yang hidup oleh iman pasti kuat. Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Anda diberkati oleh iman. Makanya ada banyak orang tidak diberkati karena apa? Dia pakai perasaan, bawa persembahan. Aduh, nanti kalau kita kasih persembahan besar, enak dong itu Ibu Gembala. Kalau mau kasih persembahan, pakai iman. Jangan pakai perasaan. Jangan mana tidak mau kasih besar, kan mana pakai perasaan. Tapi kalau mana pakai iman, nilai itu bukan ukuran. Amin. Haleluya. Kita memberi pakai iman, pakai perasaan. Kasih 2.000. Terlalu besar kalau 50.000. Perasaan. Tapi kalau orang pakai iman, kecil itu dicabut 100.000. Itu hidup oleh iman. Karena kalau dia kasih 100.000, Tuhan bisa ganti lebih dari itu. Amin. Kita nak pakai iman, pakai perasaan. Enak juga malah. Tapi di sini tidak ada. Ya, tidak ada. Amin. Nah, itu yang saya khotbah ini di
sana sini. Ada. Haleluya. Masa kasih perempuan pakai perasaan? Perempuan itu bukan kasih perasaan, pakai perasaan. Perempuan itu milik Tuhan. Kasih dengan iman. Haleluya. Karena ini firman Tuhan, saya lakukan dengan iman. Tiap bulan kasih perpuluhan. Haleluya. Tapi kalau pakai perasaan, tidak akan jadi kuat rohani kita. Dari dulu, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya, kita tidak akan pernah jadi dewasa secara rohani. Bayi terus. Padahal Paulus bilang, dinilai dari waktu, kamu sudah harus jadi guru. Tapi oleh karena kamu lambat pertumbuhan, umur so tua, tapi rohani bayi terus. Haleluya. Jadi harus yang kedua apa? Mau kuat secara rohani, yang kedua apa? Hidup oleh iman. Apa-apa itu pakai iman, Bang. Bu, apa pakai iman? Jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan tidak selesai, ya sudah. Ya. Kita tidak akan jadi kuat. Ya. Tapi hari ini saya yakin, seberapapun Anda yang ada, Anda bukan kebetulan masuk gereja. Mulai sekarang hidup oleh iman. Haleluya. Orang bisa sukses karena apa? Karena iman. Haleluya. Orang bisa berhasil karena iman. Adakah orang berhasil karena perasaan? Adakah orang punya rumah bagus karena perasaan? No. Orang bisa punya rumah mewah karena iman. Saya beriman sekarang, 10 tahun yang akan datang saya jadi orang sukses. Tidak ada bilang ini, 10 tahun depan saya pakai perasaan, saya jadi tidak ada. Tidak ada orang sukses karena pakai perasaan sekarang. Haleluya. Ada orang sukses karena dia hidup oleh iman. Karena memang segala sesuatu dibutuhkan iman. Jangankan apa yang di dunia ini, surga pun dibutuhkan iman, saudara dan saya. Paulus bilang, kita bisa diselamatkan oleh karena iman mulut kita berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan, dia akan diselamatkan. Itu perkara surga. Kalau cuma perkara dunia, kecil. Anak-anak muda mau sukses, iman sekarang. Haleluya. Jangan iman nanti. Iman itu sebuah tindakan yang kita lakukan sebelum terjadi mujizat. Begitu. Jangan so jadi mujizat baru beriman. Ya terlambat. Haleluya. Terlambat. Jadi sebelum terjadi mujizat sudah beriman. Ada banyak orang sudah sembuh baru, oh Tuhan luar biasa. Wah, itu terlambat iman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, untuk jadi orang yang kuat secara rohani. Dan kalau orang hidup dengan iman begini, saudara, dia tidak mudah mundur, tidak mudah patah semangat, tidak mudah kecewa, karena hidup oleh iman. Sesama anggota jemaat bilang dia, itu ibu ini kalau datang gereja begini. Oh, dia hidup oleh, saya hidup oleh iman, bukan hidup dari kata-katamu. Haleluya. Saya hidup dari iman kepada Tuhan Yesus, bukan hidup dari apa yang kau bilang. Tapi kalau kita pakai perasaan, oh sudah. Haleluya. Jadi harus hidup oleh iman. Itu yang kedua, kalau kita mau kuat secara rohani. Kita tidak akan pernah mundur dalam hidup ini, dalam melayani Tuhan, ikut Tuhan, tidak akan pernah mundur. Tidak pindah-pindah gereja. Kalau hidup oleh iman, orang tidak akan pindah-pindah gereja. Tapi kalau hidup dengan perasaan, pasti pindah-pindah gereja. Dan orang pindah-pindah gereja,
Saudara pikir itu mau bertumbuh? Nah, saya kasih contoh itu, ibu sini, ibu kepala banyak bunga. Coba bunga yang satu minggu ini pindah di pot sebelah. Minggu depan lagi dia cabut, pindah di pot sebelah. Pindah. Dia bukan bertumbuh. Bisa mati karena pindah-pindah. Haleluya. Tapi kalau dia mau bertumbuh, dia tertanam di salah satu gereja lokal. Harus hidup oleh iman. Haleluya. Ada masalah, iman. Ada persoalan dalam gereja, iman. Saya tidak mau pakai perasaan, sebab kalau saya pakai perasaan, hatiku akan kecewa. Baru lihat dia saja di pintu gereja, hati susah. Haleluya. Yang susah diri sendiri, hati sakit, darah tinggi naik, kolesterol naik, gula darah naik, stres, habis stres, stroke. Yang salah siapa? Karena dia hidup bukan pakai iman, tapi dia hidup pakai perasaan. Bilang kiri kanan, jangan hidup pakai perasaan. Jangan pakai iman. Amin. Haleluya. Kita umur panjang tuh pakai iman, Pak. Nggak ada orang umur panjang pakai perasaan. Orang yang pakai perasaan umur pendek, karena hati sakit terus. Haleluya. Hati kecewa terus. Bagaimana mau umur panjang? Opa ini luar biasa. Oma, saya mau kasih tahu opa dan oma, jangan pakai perasaan. Haleluya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Karena kita hidup bukan dari kata-kata orang, bukan dari sindiran orang. Kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Amin. Setuju? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir sekaligus yang ketiga, untuk kita kuat secara rohani. Kalau yang pertama, rubah mindset kita. Ya. Ada tantangan, ada kesulitan, ada pencobaan, bilang ini untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk menghancurkan saya. Karena Allah punya rencana indah dalam hidup ini. Allah punya rencana bukan malapetaka, tapi Allah punya rencana dalam hidup ini adalah masa depan penuh dengan harapan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dari masalah ini, saya akan melihat kebaikan dari Tuhan. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tapi saya mau beritahu, pasti. Karena itu janji firman Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Yang kedua, jangan lupa hidup oleh iman. Jangan sampai hidup pakai perasaan. Haleluya. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, untuk kita kuat secara rohani. Kita lihat ayatnya yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk kita bisa kuat secara rohani. Dengar dari ayat ini, saya baca sekali lagi. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Yang ketiga, hidup dalam kesetiaan. Di sini bilang orang yang mendua hati tidak tenang. Jadi hidup itu setia. Kalau kau mau kuat secara rohani, itu setia saja. Sebab kalau kau setia, kau akan dapat apa yang dijadikan oleh Tuhan. Orang tak setia di sini bilang gini, orang yang demikian jangan mengira apa? Hanya orang setia yang dapat mahkota, Pak. Alkitab berkata hanya orang setia yang dapat mahkota. Kalau saudara dan saya setia, dengar baik. Ending daripada perjuangan hidup saudara dan saya, kita akan dapatkan apa yang Tuhan janjikan. Setia. Haleluya. Jangan mendua hati. Mendua hati itu pasti akan menomorsatukan yang satu. Ini cukup. GPDI, Soli, Deo, Tunggal satu. Cukup. Sampai Tuhan Yesus datang. Jangan mendua hati.
Haleluya. Setia pada gereja, setia pada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita setia pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang apa yang Tuhan janjikan kita dapat, dan makin kita dapat dari Tuhan, kita makin kuat, Saudara. Haleluya. Kita makin kuat dalam Tuhan. Kenapa? Kita merasakan betapa mujizat Tuhan itu luar biasa. Kita makin kuat dalam Tuhan. Kenapa? Kita merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup rumah tangga keluargaku. Kita makin kuat. Kenapa? Karena kita merasakan bagaimana Tuhan menolong hari-hari hidupku ke depan. Sudah merasakan. Makanya harus setia. Orang setia tidak mendua hati. Sebaliknya dari ayat ini, kalau orang tidak setia yang mendua hati, jangan mengira dia mendapat apa. Sebaliknya, orang yang setia tidak mendua hati, saya pastikan dia akan dapat sesuatu yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupnya. Saudara mau mendapatkan janji Tuhan? Mau mengalami janji Tuhan? Saudara, saya sampaikan ini bukan katanya. Saya bukan menyampaikan firman Tuhan katanya, tapi yang saya sampaikan sudah saya alami. Saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Karena itu saya beritahu buat saudara. Haleluya. Ada pepatah dunia bilang gini, kalau kamu pintar, bergaul dan dengar sama orang pintar. Kalau kamu sukses, bergaul dan dengar sama orang sukses. Saya mau beritahu, kalau kamu mendapatkan kebaikan Tuhan, dengar daripada orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya tidak menyampaikan katanya, tapi saya sudah merasakan betapa Tuhan itu baik dan luar biasa. Haleluya. Saya tidak akan ceritakan. Mungkin saudara bisa tanya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam pelayanan saya. Karena itu saya berkata Tuhan itu terlalu dan sangat amat baik. Dan itu hanya dibutuhkan ketika saudara dan saya menjadi setia. Setia di gereja ini, setia pada Tuhan. Jangan percaya Tuhan, masih percaya lagi yang lain-lain. Keluar dari rumah, cicak babunya di pintu, langsung dia bilang, jangan keluar. Nanti karena keluar mencelaka di sana. Wah, percaya Tuhan, masih percaya cicak lagi. Itu tidak boleh. Cukup satu, jangan mendua hati. Tidak akan dapat apa-apa. Dan ayat ini memberikan pesan bahwa dibutuhkan kesetiaan. Kalau kita setia, kita akan melihat Tuhan baik dalam hidup ini. Dan di sanalah kita akan makin kuat secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan firman Tuhan. Menjadi kuat secara rohani. Yang pertama, rubah mindset, paradigma berpikir kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, bilang ini untuk kebahagiaan. Ini bukan merusak, ini bukan menghancurkan, ini bukan menggagalkan, ini bukan datang untuk menghabiskan masa depan saya, tidak. Tapi pencobaan ini saya anggap sebagai kebahagiaan, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Jadi kalau ada orang berdapat masalah, jangan sampai saudara dan saya salah. Anggap ini sebagai suatu kebahagiaan. Yang kedua, hidup oleh iman. Kalau kau hidup oleh iman, saya pastikan kita akan kuat. Jangan hidup pakai perasaan. Haleluya. Anak-anak muda banyak rusak, gagal karena hidup selalu pakai perasaan. Jangan hidup pakai iman. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kesetiaan. Kalau kita setia, Alkitab berkata akan menerima mahkota. Kalau kita setia, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin.